Marcus Johnson membanting amplop itu di atas kap mobil Cadillac karatan dan menatap wanita yang berdiri di bengkelnya seolah baru mendarat dari planet lain. Aku butuh kau berpura-pura jadi pacarku. Hanya satu akhir pekan. Dia tertawa. Lalu dia sadar wanita itu tidak bercanda. Wanita itu cantik, ketakutan, dan jelas menyembunyikan sesuatu yang sangat besar di balik kacamata hitam bermerek itu. Dia mengatakannya karena semua alasan yang salah. Dan pada minggu malam, dia akan menemukan bahwa wanita gugup yang masuk ke bengkelnya memiliki uang lebih banyak dari seluruh kode pos tempat dia tinggal. Pagi hari semuanya dimulai. Marcus Johnson punya oli di bawah kukunya. Secangkir kopi dingin di atas kotak perkakasnya. Dan tepat $14 di rekeningnya sampai hari Jumat. Bukan berarti dia menghitungnya. Dia selalu menghitung. Itulah yang tadi ceritakan orang tentang menjadi ayah tunggal. Bukan hanya hal-hal besar yang menguras dirimu. Bukan tagihan rumah sakit atau uang sekolah atau tungku rusak di bulan Februari. Itu aritmetika. Aritmetika yang terus-menerus dan tanpa henti dari kelangsungan hidup. Berapa jam lagi sampai gajian? Berapa dolar lagi sampai lampu tetap menyala? Berapa tahun lagi sampai Maya cukup umur sehingga dia berhenti terbangun jam 3 pagi bertanya-tanya apakah dia melakukan semua ini dengan benar. Marcus berusia 38 tahun dan sudah melakukan aritmetika ini sejak malam istrinya pergi, meninggalkan anak perempuan berusia 4 tahun tertidur di kamar merah muda, catatan tulisan tangan di meja dapur, dan kesunyian di rumah yang begitu berat sehingga butuh 6 bulan baginya belajar bernapas lagi di dalamnya. Itu 5 tahun lalu. Dia jarang membicarakannya. Dia lebih suka membicarakan Maya. Proyek sainsnya, obsesinya pada dinosaurus. Caranya tertawa begitu keras hingga memalukan Marcus di toko kelontong. Dia membicarakan bengkelnya, tentang Mustang, 69 yang direstorasinya di akhir pekan hanya demi kesenangan. Tentang pelanggan tetap yang datang setiap Selasa seperti jam, meninggalkan kunci dan keluhan mereka di konternya. Itu hidupnya. Tidak glamor, tapi itu miliknya. Dia mendengar mobil itu sebelum melihatnya. Bukan suara mogok. Bukan betak mekanis mezenyong tersendat. Ini sesuatu yang lebih tua. Deru rendah yang elegan, yang tak biasa ada di Clermont Avenue. Marcus melangkah keluar dari bawah sasis truk Chevy Silverado dan mengelap tangannya. Mobil yang masuk ke lotnya adalah Mercedes-Benz 281 tahun 1967 berwarna krem, atap terbuka tertutup, krom berkilau di bawah matahari pagi seolah baru keluar dari showroom 50 tahun lalu. Dia mengenali modelnya seketika. Dia berdiri sejenak hanya menatapnya. Lalu pintu pengemudi terbuka dan wanita itu keluar. Dia mengenakan blus sutra warna champagne, celana panjang gelap, sepatu hak tinggi yang tak semestinya ada di aspal retas seperti ini. Rambutnya diikat ke belakang dan dia memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Dan bahkan begitu, dengan segala perlindungan itu, Marcus bisa melihat ada yang salah. Tangannya gemetar saat mendorong kacamata itu naik. Ini bengkel Marcus Johnson. Suaranya terkendali, terlatih, suara seseorang yang sudah bertahun-tahun belajar terdengar tidak takut. Ya, Bu, kata Marcus. Dia sudah membaca mobil itu. Matanya bergerak menyusuri panel bodi. Ketidakteraturan kecil dekat roda belakang, suara yang dibuat mesin saat dia masuk, ketukan halus tapi terus-menerus di sisi kanan. Ada yang salah dengannya. Katanya, klep, Pelican Cannon, katanya. Mungkin perlu penyetelan. Bisa jadi tensioner rantai timing. Sudah berapa lama suara itu? Dia berkedip. 2 minggu. Kau mengendarainya 2 minggu dengan suara itu? Aku sedang sibuk. Dia berjongkok memeriksa bagian bawah mobil tanpa diminta. Naluri. Mobilnya sempurna di bagian bawah, artinya ada yang merawatnya. Hanya belum menemukan masalah klep itu. Tinggalkan padaku, katanya, berdiri. Aku akan periksa sore ini. Berapa lama? Sehari 2 hari untuk spare part. Mobil seperti ini, aku tak cari yang murah. Dia menggengak. Dia punya sikap orang yang terbiasa memberi instruksi. Tapi hari ini dia menerimanya, dan itu tak nyaman baginya. Terima kasih, katanya, dengan intensitas sedikit berlebihan untuk percakapan tentang suku cadang mobil. Dia menulis formulir penerimaan. Wanita itu memberi namanya, Vanessa Hart, dan nomor telepon. Menulis deposit tunai 2 kali lipat dari yang diminta tanpa berkedip.
Dia memesan Uber di trotoar depan bengkelnya, berdiri dengan lengan melingkari dirinya sendiri, meski cuaca cerah dan hangat, seolah dingin dari dalam. Dia kembali 2 hari kemudian mengambil mobilnya. Markus sudah menyetel klepnya dan juga menemukan serta memperbaiki tanpa diminta retakan rambut di reservoir pendingin yang akan menyebabkan masalah serius dalam sebulan. Dia menulis semuanya di faktur. Ketika diserahkan padanya, dia melihat angka di bawah lalu menatapnya. Kau menemukan sesuatu yang ekstra dan memperbaikinya? Katanya, reservoir pendingin. Kau bisa mogok di jalan beberapa minggu lagi. Kau bisa mengenakan biaya lebih. Aku mengenakan sesuai biayaku, katanya. Ditambah kerja wajar. Dia menatapnya sejenak. Cara orang menatap sesuatu yang tak sepenuhnya dipercayainya karena terlalu jujur. Kebanyakan bengkel akan meneleponku dulu, katanya, menjadikan perbaikan itu negosiasi. Kebanyakan bengkel, Markus setuju. Dia menyerahkan kuncinya. Dia mengambilnya. Dia berdiri di sana. Uber yang dipesannya sudah menunggu di tepi jalan. Dia datang mengambil mobil, tapi memesan transportasi cadangan. Artinya dia tak yakin mobilnya akan siap. Artinya dia pernah dikecewakan orang yang mengatakan apa yang ingin didengarnya. Oh jujur, katanya, hampir seperti tujuan. Itu kebiasaan, kata Markus. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang hampir senyum melintas di wajahnya. Dia masuk Mercedes itu dan pergi. Markus mengira itu terakhir kalinya dia melihat Vanessa Hart. Dia salah. 3 hari kemudian, dia kembali, bukan dengan Mercedes kali ini. Dia datang dengan mobil sedan hitam, dikemudikan sopir profesional. Dia mengenakan pakaian berbeda, blazer gelap, rambut terurai, tapi kualitas ketegangan yang sama hidup di tubuhnya. Dia masuk bengkel, berdiri di tengah lantai, menatapnya lama sebelum bicara. Tuan Johnson. Markus. Dia menarik napas. Aku perlu bertanya sesuatu dan aku ingin kau mendengar semuanya sebelum kau bilang tidak. Itu cara menarik memulai percakapan. Aku sedang menjalani minggu yang menarik, katanya. Dia meletakkan konsinya. Menilangkan lenggan menunggu. Nenekku akan berulang tahun ke-80 minggu depan, kata Vanessa. Seluruh keluarga akan berkumpul di estate di Connecticut. Ini acara penting, tak hanya secara pribadi, tapi bagi bisnis keluarga. Nenekku mengendalikan perusahaan. Dia mengendalikan banyak hal. Markus mengangguk perlahan. Ada seorang pria bernama Adrien Vanje. Dia dan keluargaku, sebagian anggota keluargaku, sudah berusaha mengatur kemitraan antara perusahaannya dan perusahaan kami. Dia memilih kata-katanya hati-hati. Mereka menekanku untuk meresmikan kemitraan itu melalui komitmen pribadi. Mereka ingin kau menikahinya. Otot rahangnya mengencang. Mereka ingin aku setuju menikahinya di perayaan ulang tahun di depan seluruh keluarga sebagai gestur persatuan. Dan kau tak mau? Aku tak mau, katanya. Dia hampir tertawa, suara pendek dan menyakitkan. Texas sederhana, ITU. Biasanya sesederhana itu, kata Markus. Komplikasinya datang dari orang yang membuatnya rumit. Komplikasinya, kata Vanessa pelan, nyata, ada hal yang dipertaruhkan yang tak bisa kujelaskan sepenuhnya berdiri di sini di bengkelmu. Lalu kenapa kau di sini? Dia menatap matanya. Karena keluargaku akan mundur kalau aku datang dengan seseorang. Seseorang serius. Seseorang yang tak bisa mereka abaikan atau beli atau manipulasi. Dia berhenti. Aku butuh seseorang untuk datang ke estate bersamaku akhir pekan ini dan memainkan peran pasanganku. Kesunyian di bengkel ITU sangat lengkap. Markus melepaskan lipatan lengannya. Kau ingin aku, katanya, berpura-pura jadi pacarmu selama 1 akhir pekan di estate keluargamu di Connecticut karena keluargamu menekanmu ke pernikahan pengaturan korporat. Ya, dan kau datang ke bengkelku khusus untuk menanyakan ini. Kau jujur padaku, katanya 2 kali. Itu lebih langka dari yang kau kira di duniaku. Dia menatapnya. Tidak, katanya. Aku mekanik, Nona Hart. Aku tinggal di apartemen 2 kamar di atas dapur pemilik rumahku. Anakku sekolah di SD Kellerman. Aku mengendarai S150 tahun 2004 dengan lampu cek engine yang selalu kuniatkan periksa. Dia menggeleng. Apapun dunia tempat pesta ulang tahun nenekmu berada,
Itu bukan duniaku, dan aku tak terbiasa berpura-pura sebaliknya. Vanessa tak bergeming. Aku tak minta kau jadi sesuatu yang bukan dirimu, katanya. Aku minta kau jadi persis dirimu, pria jujur. Di rumah itu akhir pekan ini, tak akan ada pria jujur, hanya orang-orang yang menginginkan sesuatu dariku. Suoni, Markus menatap lantai. Aku punya anak perempuan, katanya akhirnya. Aku tahu, kau menyebutnya saat menjelaskan perbaikan reservoir pendingin. Maya, 9 tahun. Dia menatap ke atas, tak sadar sudah sedetail itu. Aku tak bisa meninggalkannya begitu saja, katanya. Keberatan itu terdengar lebih lemah dari yang seharusnya. Vanessa menatapnya tetap. Bahwa dia, katanya, Marcus Berktip. Estat itu punya 12 kamar dan lahan dengan kuda, lanjut Vanessa. Nenekku selalu suka anak-anak. Bawa Maya, biarkan dia punya akhir pekan yang akan diingatnya. Dia berhenti. Aku akan membayarmu dengan adil untuk waktumu. Cukup untuk menutupi apapun yang kau butuhkan selama beberapa bulan ke depan. Aku tak minta amal darimu, Markus. Aku minta transaksi. Transaksi? Ulangnya. Pengaturan praktis antara dua orang dewasa. Dia menatapnya lama. Dia bertahan. Yang dihormatinya karena jelas bertahan itu mahal baginya. Bahwa seluruh percakapan ini mahal baginya dan dia tetap melakukannya karena kehabisan pilihan yang lebih baik dan terlalu keras kepala untuk runtuh. Dia mengenali kualitas itu. Dia menjalaninya setiap hari. Satu akhir pekan, katanya. Satu akhir pekan. Kita jaga sederhana. Tak ada cerita yang tak bisa kuingat, tak ada pertunjukan. Aku pria yang kau kenal dan percayai. Itu saja. Itu semua yang kubutuhkan, katanya. Don Maya tak terlibat dalam apapun. Dia di sana untuk bersenang-senang. Dia tak tahu apapun ini. Setuju, dan saat sesuatu terasa salah, apapun itu, aku pergi. Dipahami. Dia mengambil kuncinya. Meletakkannya kembali. Katakan satu hal, katanya. Sebelum aku setuju semua ini, kenapa ini terjadi? Kenapa keluargamu melakukan ini padamu? Untuk pertama kalinya, sesuatu retak dalam ketenangan Vanessa Hart. Hanya sedikit, hanya sesaat. Karena aku punya sesuatu yang mereka inginkan, katanya, dan mereka memutuskan cara termudah mengambilnya adalah memastikan aku tak punya sekutu. Markus menatapnya. Apa yang kau punya? Dia menatap matanya. Lebih dari yang bisa kau bayangkan, katanya, dan jauh lebih dari yang mereka pantas dapatkan. Dia memberitahu Maya malam itu saat makan malam. Dia menyederhanakannya. Klien butuh bantuan di acara keluarga di luar kota. Wanita itu mengundang mereka juga. Akan ada kuda. Maya meletakkan garkunya. Kuda, katanya, itu yang dia bilang. Kuda asli atau seperti kebun binatang mini? Dia bilang kuda. Aku menganggap itu kuda asli. Maya mengambil garpunya lagi, makan 3 suapan mat Angie sambil memproses ini. Lalu dia menatap ayahnya dengan keterus-terangan khasnya. Apa dia baik? Tanya Maya. Markus memikirkan Vanessa Hart berdiri di bengkelnya, gemetar dan bangga, meminta bantuan orang asing karena kehabisan orang untuk dipercaya. Ya, katanya, kurasa dia oke, kata Maya, dan itu tampaknya cukup. Dia tak tidur nyenyak malam itu. Dia berbaring dalam gelap, menjalankan aritmetika, bukan yang finansial. Meski jumlah yang ditransfer Vanessa ke rekeningnya malam itu membuat perhitungan itu sangat mudah. Jenis lain, aritmetika moral. Dia akan membawa anaknya ke situasi yang tak sepenuhnya dipahaminya. Dia akan berpura-pura jadi sesuatu yang bukan dirinya di rumah penuh orang yang akan langsung melihat tembus dirinya atau sepenuhnya tertipu. Dan dia tak yakin hasil mana yang lebih mengkhawatirkannya. Dia akan berdiri di samping wanita yang baru dikenalnya 4 hari dan bersikap seolah wanita itu berarti sesuatu baginya. Masalahnya, hal yang membuatnya terjaga adalah dia sudah percaya wanita itu memang berarti. Tidak romantis, belum. Tapi dia percaya padanya seperti kadang dia percaya pada mesin yang tak dianggap orang lain layak diperbaiki. Suatu perasaan bahwa di bawah semua kerusakan dan tekanan itu, ada sesuatu yang tulus dan kuat yang masih berjalan. Dia hanya belum yakin apa itu. Sabtu pagi,
Dia memuat 2 tas ke mobil sedan yang tiba jam 6 pagi. Blazer layaknya satu-satunya, gaun Maya yang baru dipakai sekali, Triceratops boneka yang tak mau ditinggalkannya, dan novel paperback yang tak akan dibukanya sepanjang akhir pekan. Maya masuk lebih dulu, langsung menempelkan wajahnya ke jendela, menonton lingkungan bergulir. "Ayah," katanya pelan, "mobil ini baunya seperti uang." "Maya, jangan bilang begitu kalau kita sampai." "Kenapa?" Dia berhenti. "Karena kita tamu. Tamu itu sopan." Maya memikirkan ini. "Aku masih boleh bilang itu padamu?" tanyanya. "Ya," katanya, "kau masih boleh bilang itu padaku." Dia menempelkan wajahnya kembali ke kaca. Dari kursi depan, dia bisa melihat Vanessa sudah duduk dengan punggung lurus. Tangan terlipat di pangkuannya, menatap jalan. Di depan, dia menoleh sekali. Markus mengangguk. Dia menoleh kembali ke depan dan mobil bergerak keluar dari Clermont Avenue. Keluar dari kode pos itu, keluar dari dunia yang dipahaminya, menuju sesuatu yang belum bisa dinamai keduanya. Gerbangnya besi dan tinggi, tak langsung terbuka. Mobil sedan itu berhenti di gerbang hampir 30 detik sementara penjaga keamanan berseragam berjalan mengelilingi kendaraan dengan ketelitian yang tak terburu-buru, memberitahu Markus ini bukan rumah keluarga dengan pagar bagus. Ini titik akses terkontrol. Maya berhenti bicara. Itu saja sudah memberitahu Markus segalanya. Anaknya, yang biasa menceritakan dunia sekitarnya seperti dokumenter alam, jadi sepenuhnya diam. Dia merasakan tangannya menemukan lengannya. "Ayah," katanya nyaris berbisik, "siapa yang tinggal di sini?" Gerbang terbuka. Jalan masuknya saja hampir 1/4 mil, dijajari pohon ek tua yang ditanam jauh sebelum siapapun yang hidup sekarang lahir. Rumah utama muncul di ujungnya. 4 lantai batu Connecticut, sayap timur dan barat memanjang, lahan tertata rapi berbentang di segala arah. Ada kendaraan diparkir di area khusus di sisi kiri. Markus menghitung 3 Range Rover, 2 Mercedes S-Class, dan 1 Bentley sebelum berhenti menghitung karena membuat dadanya sesak. Vanessa menatapnya dari kursi depan. "Aku seharusnya memberimu lebih banyak konteks," katanya. "Ya," kata Markus, "seharusnya. Apakah itu akan mengubah jawabanku?" Dia menatapnya, lalu menatap rumah yang semakin besar saat mereka mendekat. "Mungkin tidak," katanya. "Tapi aku akan membawa blazer yang lebih bagus." Sesuatu bergeser di wajahnya, bukan lega, tapi mendekati itu. Maya menempelkan wajahnya lagi ke kaca. "Ayah," katanya sanggu-sanggu, "ini bukan rumah, ini situasi." Vanessa berbalik sepenuhnya untuk menatap Maya untuk pertama kalinya pagi itu. Dan Maya, yang tak mudah gentar, menatap balik. "Kau pasti Maya," kata Vanessa. "Kau pasti wanita dengan kuda-kuda itu," kata Maya. Vanessa berkedip sekali, lalu berkata, "Kandangnya di sisi timur. Aku akan menyuruh seseorang membawamu ke sana sore ini kalau kau mau." "Ya, tolong," kata Maya segera. Lalu teringat, dia menambahkan, "Terima kasih." Vanessa menggengak. Dia berbalik ke depan, tapi Markus menangkap sesuatu yang sekilas tak terjaga melintas wajahnya sebelum dia mengenakan kembali ketenangannya. Dia tak terbiasa dibalas terima kasih sesederhana itu, tanpa agenda, tanpa perhitungan di baliknya. Dia menyimpan itu. Mobil berhenti. Pria berjaket gelap membuka pintu sebelum sopir bisa mencapainya. Markus melangkah keluar di atas batu paving yang lebih tua dari kakek neneknya. Dia meraih tangan Maya saat dia turun, dan Maya menggenggam jarinya erat sekali. Versinya dari, "Aku baik-baik saja," hanya memastikan. Lalu dia berdiri tegak di sampingnya dan menatap rumah itu seolah memutuskan apakah akan terkesan atau tidak. Umurnya 9 tahun dan sudah punya ketenangan lebih dari kebanyakan orang dewasa yang dikenal Markus. "Ayo," kata Vanessa pelan, muncul di sisi kirinya. Dia tak menyentuhnya. Dia hanya bergerak cukup dekat agar terlihat seperti bersama. Markus memperhatikan dia sudah sedikit menegakkan diri. Semua kerentanan yang dilihatnya di bengkel kini tersimpan, tersegel di balik postur dan ekspresi terkendali seorang wanita yang belajar sejak muda cara memasuki ruangan yang mengharapkannya lebih kecil dari dirinya. Pintu depan terbuka dari dalam sebelum mereka mencapai anak tangga. Pria yang muncul di pintu berusia 60-an, rapi, berambut perak,
dengan blazer yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan Markus. Matanya bergerak dari Vanessa ke Markus lalu ke Maya dengan efisiensi terlatih, seseorang yang terbiasa menilai situasi cepat. Vanessa, katanya, hanya di permukaan, sesuatu yang lain di bawahnya. Palm and Garrett, katanya. Dia mencium pipinya cara orang mencium pipi ketika mereka melakukan gestur bukan karena maksudnya. Mata Garrett kembali ke Markus dan tetap di sana. Markus menatapnya balik tanpa berkedip. Ini Markus, kata Vanessa. Marcus Johnson. Jeda satu ketukan terlalu lama. Markus, kata Garrett, mengulurkan tangan. Garrett Hart, paman Vanessa. Selamat datang di estat ini. Markus menjabat tangannya. Genggamannya kuat, menguji. Markus menyamainya tanpa bersaing. Terima kasih sudah mengundang kami, kata Markus. Mata Garrett turun ke Maya. Dan siapa gadis muda ini? Ini anakku Maya, kata Markus. Maya menatap Garrett Hart dengan keterus-terangan yang diwarisinya dari ayahnya dan tampaknya diperkuat. Hei, katanya, apakah kau yang punya kuda-kudanya atau orang lain? Garrett berkedip. Kuda-kuda itu milik estat. Jadi milik semua orang, kata Maya. Maya, kata Markus. Itu pertanyaan yang wajar, katanya. Garrett membuat suara yang mencoba jadi tawa. Dia melangkah ke samping, mengisyaratkan mereka masuk. Saat Markus melewatinya, dia merasakan tatapan pria itu di tengkuknya seperti tangan menekan. Tidak mengancam, tapi hadir, sengaja. Cara kau menatap sesuatu yang belum kau putuskan akan diapakan. Aula masuknya 2 lantai tingginya. Markus menjaga wajahnya netral. Dia sadar akan segalanya, seni di dinding, lantai, cara suara bergerak berbeda di ruang seluas ini. Dan dia sadar akan dirinya sendiri di dalamnya. Pria kulit hitam dari kode pos kelas pekerja di aula masuk yang mungkin biayanya pemeliharaan tahunan lebih dari yang dihasilkan bengkelnya dalam 5 tahun. Dia merasakannya. Dia tak akan berpura-pura tidak merasakannya, tapi merasakan sesuatu dan membiarkannya menghentikanmu adalah 2 hal yang berbeda sepenuhnya. Dia terus berjalan. Ada anggota keluarga lain di ruang duduk yang berdekatan. Markus menghitung 6 orang sebelum lalu lintas percakapan membuatnya sulit, dan setiap satu dari mereka mendongak ketika Vanessa masuk bersama pria yang tak mereka kenal. Pandangannya cepat dan terlatih, cara orang di tingkat kekayaan tertentu belajar menilai tanpa terlihat menatap. Tapi Markus tumbuh dibesarkan dengan dinilai. Dia tahu rasanya. Dia tahu kualitas khusus keheningan yang datang ketika ruangan memutuskan untuk memasukkanmu atau mengabaikanmu. Dan sekarang, ruangan ini belum memutuskan. Vanessa memperkenalkannya pada 3 di antara mereka. Sepupu, bibi, teman keluarga yang namanya langsung dilupakan Markus karena pria itu sudah mengabaikannya sebelum Markus bisa mengingatnya. Mereka sopan dalam pengertian teknis. Mereka mengucapkan kata-kata yang benar. Mereka bertanya pertanyaan permukaan, apa pekerjaanmu, dari mana asalmu? Dan mereka mendengarkan jawabannya cara orang mendengarkan informasi yang sudah mereka putuskan tak berlaku bagi mereka. Markus menjawab dengan jujur karena Vanessa memintanya jadi persis dirinya, dan dia tak berniat berpura-pura sebaliknya. Dia bilang dia menjalankan bengkel mobil. Dia bilang dia dari daerah selatan kota. Dia bilang dia membesarkan Maya sendirian selama 5 tahun. Dia mengatakan semuanya sama rata tanpa permintaan maaf, tanpa membesar-besarkan. Bibinya, seorang wanita bernama Diane, yang mengenakan kekayaannya di tangannya, di potongan pakaiannya, di caranya memiringkan dagu saat bicara pada seorang yang dianggapnya di bawahnya, tersenyum padanya dengan kesopanan luar biasa dan berkata, betapa bagusnya Vanessa menemukan seseorang yang begitu. Lalu dia memilih kata dengan hati-hati bedah, membumi. Terima kasih, kata Markus menyenangkan. Tangan Vanessa menemukan lengannya. Sekilas, sinyal yang mengatakan aku melihat itu dan aku minta maaf. Dia tak menjauh darinya. Yang dilakukannya justru mengejutkan dirinya sendiri. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya sesaat. Bukan pertunjukan, hanya pengakuan. Aku melihatnya juga. Aku tak kemana-mana. Dia merasakannya menghela napas. Maya sementara itu sudah menemukan anak 7 tahun di dekat perapian dan sudah bernegosiasi dalam tentang sesuatu yang tampaknya melibatkan buku foto kuda. Dia berhenti gugup kira-kira 4 menit setelah masuk pintu depan, yang menurut Markus adalah keterampilan sosial paling efektif yang pernah disaksikannya pada seorang anak.
Mereka ditunjukkan kamar mereka di sayap timur. Markus dan Maya diberi kamar berdampingan, yang membuatnya bersyukur. Kamar Maya punya jendela menghadap lahan, dan dia langsung berlari ke sana, menempelkan wajahnya ke kaca dan berkata dengan nada yang sama seperti di mobil, "Ayah, ayah, ITU Marika." Kuda-kuda terlihat di ladang jauh, 3 ekor gelap kontras dengan hijau. "Ya," katanya, "ITU Marika." Dia berbalik dengan kecerahan khusus yang hanya muncul saat kegembiraan sejati. Tak dibuat-buat, tak diedit, dan Markus harus memalingkan wajah sesaat karena itu menghantam dadanya dengan cara yang hanya bisa dilakukan Maya. Dia sudah membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi akhir pekan ini, dia sudah membuat keputusan tepat membawa Maya ke sini. Dia hanya perlu memastikan sisanya tak meledak di sekitarnya. Kamarnya sendiri lebih besar dari ruang tamu apartemennya. Dia duduk di tepi ranjang dan berpikir lama. Dia memikirkan apa yang dikatakan Vanessa di bengkel, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Dan dia memikirkan caranya pamannya menatap saat di pintu. Dia memikirkan 6 orang di ruang duduk dan kualitas kesopanan terkoordinasi khusus mereka. Sesuatu sudah diatur di sini. Dia hanya belum tahu di sekitar apa. Ketukan di pintu. Vanessa masuk saat dia membuka. Dia menatapnya sejenak, lalu menatap ke belakangnya ke kamar. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. "Aku pernah di ruangan tak nyaman sebelumnya," katanya. "Ini beda." "Ya," dia mengakui. "Ini beda." Dia bergerak ke jendela. Dia menatap keluar lahan cara orang menatap sesuatu yang dibesarkannya dan tak yakin apakah dia mencintai atau membencinya. "Nenekku membangun estat ini tahun 1974, katanya. Dengan uang yang diperolehnya sendiri. Dia mulai dari nol. Maksudku benar-benar nol. 1 kamar di Hartford dan ide bisnis yang dibilang semua orang tak akan berhasil." Dia berhenti. Dia wanita paling luar biasa yang pernah ku kenal. Dia juga alasan akhir pekan ini terjadi karena dia mengendalikan segalanya dan semua orang di keluarga ini percaya mereka butuh restunya untuk bernapas. "Termasuk kau?" tanya Markus. Vanessa diam sejenak. "Terutama aku." Dia tahu tentang pengaturan yang didorong pamanmu. Dia tahu Adrian Vance akan datang. Dia pikir itu pilihanku. "Jida, Bjorken." Markus menatap profilnya. "Apa yang diinginkan Adrian Vance?" Katanya, "Bjorken APA yang diinginkan keluargamu." "Apa yang dia inginkan?" Vanessa berbalik dari jendela. "Saham pengendali di Hot Industries. Kami pemegang saham mayoritas di 3 perusahaan infrastruktur dan kami memegang lisensi teknologi rantai pasok yang sudah dicoba diakuisisi perusahaannya selama 4 tahun melalui jalur konvensional." Dia menjelaskan ini dengan cara yang mungkin dijelaskannya masalah mesin kompleks, langsung, tepat, tanpa merendahkan. Akuisisi itu tak pernah terjadi karena aku selalu memblokirnya. Pengaturan pernikahan dirancang untuk mengelak dari oposisiku dengan menjadikanku kendaraan merger. Markus mencernanya. Mereka menggunakan pernikahan sebagai jalan pintas hukum. "Pertunangan," katanya, "komitmen publik di acara keluarga profil tinggi yang disaksikan anggota dewan yang semuanya akan hadir." Dia menatap matanya. Begitu diumumkan di ruangan itu, tekanan sosial dan kontraktual jadi hampir mustahil dibalik tanpa kerusakan signifikan pada citra publik perusahaan. Pamanku sudah menghabiskan berbulan-bulan mengatur ini. Dan kalau kau menolak secara publik malam ini, maka aku diposisikan sebagai anggota keluarga tak stabil yang menyabot kemitraan menguntungkan karena kekesalan pribadi. Tim Adrian sudah menghabiskan waktu membangun narasi itu sebagai cadangan. Dia mengatakannya tanpa kepahitan, hanya kelelahan faktual. Loyalitas keluargaku sudah sebagian dibeli. Garrett sudah bekerja pada mereka berbulan-bulan. Aku tak punya cukup dari mereka di pihakku. Kau punya nenekmu. Kalau dia percaya aku. Suara Vanessa tegas. Dia 80 tahun dan tajam dan bijaksana dan dia juga sudah menghabiskan 40 tahun mempercayai Garrett karena dia anaknya. Aku butuh waktu dengannya akhir pekan ini. Waktu nyata, tak diatur, tak diawasi. Dia menatap Markus. Dengan kau di sampingku, Garrett tak bisa mengendalikan siapa yang punya akses padaku. Dia tak bisa mengisolasiku seperti yang sudah dilakukannya.
Keluarga bereaksi berbeda padaku saat ada seseorang di sampingku yang jelas bukan bagian dari orbitnya. Markus diam. Kau sudah memikirkan semua ini, katanya. Aku sudah memikirkannya berbulan-bulan. Dan bukti yang kau sebutkan di bengkel, kau bilang kau punya bukti. Dia menatapnya hati-hati. Aku bilang kau bilang mereka memanipulasi aset perusahaan. Kau bilang mereka menggunakan situasi ibumu sebagai pengaruh. Jeda panjang. Kau ingat itu persis, katanya. Aku ingat hal-hal persis, katanya. Berguna saat memperbaiki hal-hal yang dirusak orang lain. Sesuatu bergeser di matanya. Bikin takut. Sesuatu yang lebih rumit dari takut. Ya, katanya akhirnya. Aku punya bukti. Aku sudah mengumpulkannya selama 7 bulan. Itu aman. Bukti mahkamah PA. Jenis yang mengakhiri karir dan membuka investigasi. Katanya Belan. Catatan keuangan, komunikasi, kesaksian saksi dari 2 karyawan yang dipaksa keluar. Saat mereka bertanya pertanyaan yang salah, dia berhenti dan dokumentasi tentang ibuku. Dia menunggu. Dia tak melanjutkan segera. Dia menatap jendela lagi. Ibuku sudah sakit selama 12 tahun, katanya. Sakit mental. Dia di fasilitas perawatan di Fairmont. Dia aman dan dirawat. Aku memastikan itu secara pribadi terlepas dari segalanya. Rahangnya mengencang. Tapi penyakitnya memberi Garrett mekanisme hukum bertahun-tahun lalu saat dia tak berdaya dan nenekku fokus menjaga perusahaan tetap utuh. Garrett memanuver dirinya ke peran penasihat keuangan atas bagian ibuku dari estat, sahamnya, warisannya. Dia berhenti. Dia sudah menyalahgunakan aset itu selama 1 dekade diam-diam dengan cara yang menguntungkan dia dan konsorsium Adrien Vange. Menggunakan ibumu, kata Markus. Suaranya keluar lebih rendah dari yang diinginkannya. Dia tak pernah tahu. Dia tak tahu sekarang. Suara Vanessa mengencang. Dia percaya keluarganya melindunginya, dan mereka malah menggunakannya. Ruangan itu sangat sunyi. Markus berdiri dari tempat dia setengah bersandar di lemari. Dia bergerak ke jendela dan berdiri di sampingnya. Keduanya menatap keluar lahan. Kuda-kuda di ladang jauh. Kesempurnaan tertata dari kekayaan yang dibangun wanita yang mulai dari nol dan sekarang dikelilingi orang-orang yang membongkar apa yang dibangunnya satu manuver hukum sekaligus. Kau tak hanya mencoba menghindari pernikahan, katanya. Tidak? Kau mencoba mengungkap semuanya akhir pekan ini kalau momen yang tepat datang. Dia menoleh menatapnya. Aku tak memberitahumu bagian itu sebelumnya karena aku tak yakin kau akan datang. Aku mungkin tak akan. Dia menatapnya. Kau memang kangku, katanya. Takmara. Hanya menyebutnya. Aku memberimu versi kebenaran yang kau butuhkan untuk masuk mobil, katanya. Maaf, ITU takdil. Tidak, katanya. ITU takdil. Dia menatap matanya tanpa mengelat. Tapi kau masih di sini, katanya. Dia memikirkan aritmetika, jenis moral. Dia memikirkan wanita di fasilitas perawatan di Fairmont yang tak pernah tahu keluarganya menggunakan penyakitnya untuk mencurinya. Dia memikirkan Maya di kamar sebelah, menempelkan wajahnya ke kaca menatap kuda-kuda. Dia memikirkan Vanessa berdiri di bengkelnya 4 hari lalu, gemetar dan bangga, meminta bantuan orang asing. Aku masih di sini, katanya. Bahkan tahu semuanya. Tahu semuanya, katanya, membuatnya lebih sulit pergi, bukan lebih mudah. Dia berbalik ke jendela. Kau seharusnya bilang kebenaran sejak awal. Aku tahu, katanya Pelin. Aku sudah beroperasi begitu lama di dunia di mana kebenaran adalah kewajiban sehingga aku lupa itu juga hal yang membuat orang benar-benar muncul. Dia tak mengatakan apapun soal itu. Dia tak perlu. Setelah sesaat, dia bergerak ke pintu. Makin malam jam 7, katanya. Formal. Aku akan kirim sesuatu ke kamarmu untuk Maya sebelumnya kalau dia mau makan terpisah. Dia akan ingin makan bersama kelompok, kata Markus. Dia tak tahu cara jadi penonton. Vanessa mengganggu. Dia membuka pintu. Dia berhenti dengan tangan di kusen. Markus. Dia menatapnya. Adrien Vange akan ada di makan malam nanti malam, katanya. Dia akan mencoba membacamu, menilaimu.
Dia pandai itu. Sangat halus, sangat terlatih. Apa yang kau ingin kulakukan? Jadi dirimu sendiri saja, katanya. Kau hal jujur pertama yang masuk ke rumah ini dalam waktu lama. Itu lebih mengganggu dari yang kau tahu. Dia pergi. Markus berdiri di jendela sesaat setelah dia pergi, menonton kuda-kuda bergerak perlahan menyeberangi ladang di cahaya sore. Dia memikirkan mesin, tentang keterampilan diagnostik khusus mendengarkan melewati suara jelas untuk suara di bawahnya yang memberitahu apa yang sebenarnya rusak dan apa yang hanya menutupinya. Dia sudah mengendarai 4 jam dan masuk ke rumah penuh uang lama dan penipuan terorganisir dan wanita membawa bukti yang bisa mengguncang kerajaan korporat. Semua karena wanita itu memanggilnya jujur. Dia pernah dipanggil banyak hal dalam hidupnya. Itu belum pernah membuatnya masuk masalah seperti ini sebelumnya. Ruang makan menampung 24 orang dan setiap kursi terisi. Markus pernah berada di situasi tak nyaman sebelumnya. Wawancara kerja di mana dia tahu mereka sudah memutuskan. Ruangan di mana dia satu-satunya pria kulit hitam dan semua orang berhati-hati untuk tak memperhatikannya. Percakapan di mana kesopanan adalah senjata paling tajam yang tersedia. Dia punya katalog pengalaman itu diarsipkan dan diorganisir, dan dia memanfaatkannya seperti memanfaatkan pengetahuan mekanik, bukan untuk lumpuh menghadapi apa yang dihadapinya, tapi untuk memahaminya cukup akurat untuk melewatinya. Dia duduk di sebelah kiri Denise. Maya di sampingnya. Sudah memikat wanita tua di sebelah kanannya dengan menjelaskan penuh wewenang perbedaan Brachiosaurus dan Brachioposaurus. Lalu Adrian Vange duduk di seberang meja. Markus sudah membangun gambaran Adrian Vange berdasarkan semua yang diceritakan Vanessa. Predator korporat, halus dan strategis, jenis pria yang mengejar akuisisi miliaran dolar lewat tekanan sosial dan siasat hukum. Dia mengharapkan seseorang yang terlihat menghitung, yang ambisinya tampak di wajahnya. Adrian Vance Buchan ITU. Dia sekitar 45 tahun, langsing dengan percaya diri santai yang dihasilkan uang selama beberapa generasi, bukan tahun. Dia punya wajah bagus, sungguh bagus, jenis yang membuat orang ingin mempercayainya tanpa bisa bilang kenapa. Dia tersenyum pada Vanessa, hangat dan tanpa tepi. Lalu matanya bergerak ke Markus dengan yang tampak seperti rasa ingin tahu ramah. Kau pasti Markus, katanya. Vanessa cerita tentangmu. Markus menatap Vanessa. Ekspresinya tak berkedip. Aku sebut kau akan bergabung akhir pekan ini, katanya pada Markus, halus dan mudah. Dia bilang kau punya bisnis sendiri, lanjut Adrian. Itu terpuji. Pekerjaan macam apa? Perbaikan mobil, kata Markus. Kendaraan khusus. Semuanya, tapi aku punya minat khusus pada mesin Eropa kuno. Alis Adrian terangkat dengan minat tampak tulus. 280 Vanessa itu memberimu masalah. Penyetelan klep dan reservoir pendingin. Tak ada yang tak dipantaskan mobil itu selama 50 tahun. Dia punya mobil itu sejak kakeknya mewariskannya, kata Adrian, menatap Vanessa. Dia dulu membongkarnya dan merakitnya lagi saat kuliah, hanya untuk memahami cara kerjanya. Dia cerita itu padamu? Markus menatap Vanessa. Tidak, katanya. Dia taksir Rita. Vanessa menatapnya balik tetap. Umurku 20. Aku ingin memahami hal yang tak mampu kubayar orang lain jelaskan. Dia selalu begitu, kata Adrian hangat. Dia mengatakannya seperti pujian. Dia mengatakannya seperti pria yang mengenalnya. Yang jelas benar, yang juga jenis informasi tersendiri. Mandiri sampai berlebihan. Vanessa bisa punya semua sumber daya di dunia tumbuh dewasa dan dia tetap akan mencari cara melakukannya sendiri. Kedengarannya seperti pujian, kata Markus. Memang, kata Adrian. Kedengarannya juga seperti kritik, kata Markus. Jeda sangat singkat. Senyum Adrian tetap di tempatnya, yang sendiri adalah keterampilan, kemampuan menerima pengalihan tanpa menunjukkan merasakannya. Kau perseptif, kata Adrian. Itu berguna dalam kerjaanku, kata Markus, mendengarkan lewat suara mesin untuk apa yang sebenarnya dilakukannya. Adrian menatapnya sedikit lebih lama dari percakapan santai membutuhkan. Kubayangkan begitu, katanya. Garrett Hart di ujung jauh meja. Markus sudah melacaknya secara periferal sejak mereka duduk. Cara mata Garrett bergerak antara Adrian, Vanessa, dan Markus dalam rotasi yang tak pernah sepenuhnya berhenti. Dia mengelola sesuatu, memantau sesuatu,
Markus pernah melihat kualitas perhatian khusus itu sebelumnya pada pria yang menjalankan operasi yang butuh pengawasan konstan, yang punya terlalu banyak bagian bergerak untuk pernah sepenuhnya santai. Garrett tak menikmati makan malam. Dia mengawasinya. Matriarch Eleanor Hart, bukan Eleanor di samping Maya, tapi nenek Vanessa, wanita yang membangun semua ini dari satu kamar di Hartford tahun 1974, duduk di kepala meja, dan dia sama sekali tak seperti yang dipersiapkan Markus. Dia mengharapkan ketegasan, usia yang mengintimidasi, dinginnya khusus seseorang yang menghabiskan beberapa dekade mengubah kekuasaan jadi kebiasaan. Eleanor Hart berusia 80 tahun, bertulang kecil, berambut putih, dan mengawasi segalanya di ruangan dengan mata setajam dan sehadir itu sehingga Markus merevisi seluruh penilaiannya tentang situasi ini begitu menatapnya langsung. Dia tak kendalikan Garrett. Dia mengawasi Garrett mengelola. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dia sudah menatap Markus sejak sebelum dia duduk. Bukan tatapan menilai yang dipakai anaknya. Bukan inventarisasi gaya pakaian dan postur dan profesinya. Sesuatu yang lebih sabar dari itu. Sesuatu yang mengingatkannya secara tak nyaman pada cara mekanik berpengalaman menatap mesin sebelum menyentuhnya. Mengambil seluruh gambar sebelum memitaskan APA PAN. Di tengah hidangan pertama, dia bicara langsung padanya untuk pertama kalinya. Tuan Johnson, katanya. Suaranya membawa tanpa usaha. Cucuku bilang kau menemukan masalah pada mobilnya yang dilewatkan mekanik sebelumnya selama 2 tahun. Reservoir pendingin punya retakan rambut, kata Markus. Posisi yang mudah dilewatkan kalau kau hanya memeriksa sistem yang diminta diperiksa. Dan kau memeriksa sistem yang tak diminta. Aku memeriksa apa yang dibutuhkan mobil, katanya, bukan hanya apa yang diminta pelanggan. Eleanor Hart menatapnya sejenak. Itu, katanya, filosofi yang sedang sekarat. Mungkin, kata Markus, masih tampak berhasil. Sesuatu bergerak di matanya, sesuatu seperti persetujuan. Meski terlalu dini dan dia terlalu hati-hati untuk memberikannya sepenuhnya. Dia berbalik ke percakapannya dengan tamu di kanannya. Tapi Markus merasa dia masih mendengarkan ke arahnya, bahwa perhatiannya punya radius lebih luas dari yang tampak. Tangan Vanessa menemukan lututnya di bawah meja. Bukan romantis, taktis, sinyal. Kau melakukannya dengan tepat. Dia tak menatapnya. Dia meraih gelas airnya. Di seberang meja, Adrian Vange bicara dengan anggota dewan yang baru saja diperkenalkan sekilas pada Markus, pria bernama Philip 50-an, yang punya posisi dalam struktur hukum Hart Industries yang belum sepenuhnya dipetakan Markus. Percakapan mereka tenang dan lateral, jenis bicara yang terdengar seperti obrolan tapi bergerak seperti bisnis. Maya menyelesaikan penjelasannya tentang taksonomi sauropoda dan berbalik ke Markus. Ayah, katanya suara normal, bisa aku lihat kuda besok pagi, sebelum semua orang bangun? Kita tanya jadwalnya, katanya. Eleanor berkata, kepala kandang mulai jam 6, katanya, mengisyaratkan wanita tua di samping Maya, yang tampak senang telah disebutkan. Eleanor sudah sangat informatif, kata Markus. Dia tahu semua nama kudanya, kata Maya, dan mana yang ramah dan mana yang tidak. Itu perbedaan penting, Markus setuju. Yang tak ramah biasanya begitu karena alasan, kata Eleanor yang teman, bukan matriark, bijak. Biasanya sesuatu menakuti mereka saat masih muda dan mereka tak pernah sepenuhnya pulih kepercayaannya. Maya memikirkan ini serius. Itu masuk akal, katanya. Kau tak bisa marah pada sesuatu karena melindungi dirinya sendiri. Meja sedikit lebih sunyi di area sekitar mereka, dan Markus sadar beberapa orang berbalik ke arah putrinya tanpa membuatnya kentara. Dia menyaksikan Maya mengatakan hal paling jujur yang dikatakan siapapun malam itu, tanpa menyadarinya. Dia menyaksikan nenek Vanessa di ujung meja jauh, memiringkan kepalanya hampir tak terlihat ke arah mereka. Dan dia menyaksikan Adrian Vange di seberangnya mengamati semua itu dengan perhatian tenang dan stabil pria yang paham dia berada di ruangan dengan variabel yang belum sepenuhnya diperhitungkannya. Setelah makan malam, keluarga pindah ke ruang duduk berdekatan untuk minum. Markus memposisikan dirinya di mana dia bisa melihat seluruh ruangan. Kebiasaan lama. Naluri yang sama yang membuatnya berdiri dengan punggung ke dinding di ruang asing manapun. Dia memegang gelas air soda dan menonton ruangan beroperasi. Garrett bergerak ke Adrian lebih dulu.
Percakapan singkat rendah dan pribadi dengan efisiensi terpotong pria yang sudah membicarakan rencana mereka berkali-kali dan sekarang hanya mengkonfirmasi eksekusi. Garrett menatap sekali ke Markus selama itu. Markus menatap balik tanpa ekspresi. Lalu Garrett bergerak ke Vanessa. Dia meletakkan tangannya di bahunya dengan cara yang tampak sayang dan berfungsi sebagai kontrol, mengarahkannya sedikit menjauh dari Markus menuju kelompok anggota keluarga dekat jendela. Markus menonton. Dia tak mengikuti, bukan karena dia tak ingin, tapi karena dia paham kalau mengikuti terlalu cepat akan tampak reaktif, dan reaktif bukan yang dibutuhkan Vanessa di sampingnya sekarang. Dia menunggu. Sekitar 4 menit kemudian, Adrien muncul di sikunya kiri. "Makan malam bagus," kata Adrien. Dia memegang jelas sesuatu berwarna kuning kemasan. Dia menatap ke ruangan dengan kenyamanan proprietari pria yang berniat memilikinya suatu hari. "Makanan bagus," Markus setuju. "Eleanor, Nyonya Hart, luar biasa, bukan?" kata Adrien. 80 tahun dan lebih tajam dari siapapun di ruangan ini. Dia membangun sesuatu yang bertahan. Markus berkata, itu butuh kejelasan. Memang, dia membangunnya sebagian besar sendirian, yang luar biasa. Meski kupikir dia akan bilang bahwa memiliki kemitraan yang tepat pada saat yang tepat membuat perbedaan kritis. Dia selalu percaya pada kekuatan aliansi yang tepat. "Mungkin," kata Markus, "kubayangkan dia juga akan bilang bahwa aliansi yang salah pada saat yang salah bisa merusak semua yang dibangun aliansi yang benar." Adrien menatapnya. "Perspektif bijak," katanya. "Ini hanya mekanika," kata Markus. "Setiap sistem punya komponen penopang beban. Kalau kau menempelkan sesuatu yang tak kompatibel ke komponen penopang beban, kau tak memperkuat sistem, kau menekannya." Adrien diam sejenak. "Kau bicara tentang lebih dari mobil?" katanya. "Aku selalu bicara tentang mobil," kata Markus menyenangkan. Adrien tersenyum. Itu senyum sungguhan. Markus bisa melihat perbedaannya. Dan yang ini sungguhan, yang lebih mengganggu dari yang palsu. Itu berarti Adrien benar-benar tertarik. Berarti Markus sudah menarik perhatiannya dengan cara yang tak diperkirakannya, yang lebih baik dan lebih buruk daripada dia baikan. "Aku akan berterus terang denganmu, Markus," kata Adrien. Dia mengatakannya cara orang mengatakan begitu ketika mereka akan strategis daripada terus terang. "Aku peduli pada Vanessa. Aku mengenalnya beberapa tahun. Aku tahu caranya berpikir. Aku tahu apa yang dibawanya." Dia berhenti. "Aku juga tahu dia tak selalu membiarkan orang masuk. Dia terjaga dengan cara yang merugikannya secara pribadi." Dia menatap Markus dengan sesuatu yang meyakinkan sebagai kekhawatiran. "Aku berharap apapun yang kalian berdua miliki itu nyata. Dia pantas mendapatkan sesuatu yang nyata." Markus menatapnya tetap. "Dia pantas banyak hal," kata Markus. "Dimulai dengan orang-orang yang menanyakan apa yang diinginkannya, alih-alih mengaturnya untuknya." Adrien menyerapnya. "Poin adil," katanya dengan kesantunan halus pria yang belajar menyerap pengalihan tanpa bereaksi. "Ku berikan itu padamu." Dia bergerak menjauh ke percakapan lain dan Markus menontonnya pergi. Dia pikir pria itu tidak bodoh. Dia tidak sembrono. Dia tahu persis apa yang dilakukannya dan sudah melakukannya lama, dan dia sudah punya cukup ruangan ini sehingga tak perlu memenangkan Markus. Dia hanya perlu membacanya. Markus bertanya-tanya apa yang diputuskan Adrien telah dibacanya. Dia masih memikirkannya ketika sentuhan ringan di lengannya membuatnya berbalik dan dia mendapati dirinya menatap Eleanor Hart, nenek Vanessa, wanita itu sendiri dari dekat tanpa panjang meja makan antara mereka. Dia lebih kecil dari yang tampak duduk, tapi dari dekat, ketajamannya adalah sesuatu yang bisa kau rasakan seperti merasakan arus di air sebelum melihatnya bergerak. "Berjalanlah denganku sebentar," katanya. Bukan pertanyaan. Mereka bergerak menjauh dari kelompok utama ke ujung ruangan jauh dekat jendela tinggi. Suara percakapan menutupi mereka. Eleanor Hart menatap Markus dengan mata yang sudah mengawasi orang selama 80 tahun. "Kau bukan yang kuharapkan," katanya. "Apa yang kau harapkan?" "Aku tak tahu harus mengharapkan apa." "Vanessa tak pernah membawa siapapun ke sini," katanya sederhana. "Tak dalam 32 tahun. Tak pernah sekali." Markus mencerna itu diam-diam.
Dia bilang kau memperbaiki mobilnya. Lanjut Eleanor. Penyetelan klep. Menemukan masalah sekunder. Dia bilang kau mengenakan biaya sesuai yang sebenarnya dikeluarkan. Begitulah aku menjalankan bisnisku. Dia bilang kau tak ingin datang akhir pekan ini. Markus berhenti. Dia memberitahumu itu? Dia menelepon Kamis malam, kata Eleanor. Kami bicara setiap minggu. Dia bilang dia meminta seseorang datang bersamanya dan dia setuju enggan dan dia pikir itu hal paling terpercaya tentangnya. Dia menatapnya dengan mata jernih itu. Dia juga cerita beberapa hal lain tentang akhir pekan ini, tentang Garrett, tentang Adrienne. Marcus sanggat diameter, seberapa banyak dia beritahu? Katanya hari-hari. Cukup, kata Eleanor. Lebih dari cukup. Dia berhenti. Aku bukan wanita yang dikelola, Tuan Johnson. Aku sudah jadi yang mengelola selama 50 tahun. Aku tahu seperti apa saat seseorang mencoba mengatur sesuatu di sekitarku, bukan bersamaku. Suaranya rata. Aku sudah tahu selama beberapa waktu bahwa ada yang salah dengan akun tertentu terkait dengan estat menantuku. Aku belum punya cukup bukti untuk bertindak. Aku sudah menunggu. Markus menatapnya. Vanessa punya bukti, katanya, bukan pertanyaan. Ya, kata Eleanor. Dia bilang itu padaku juga. Lalu kenapa? Dia berhenti. Kenapa dia butuh air pekan ini kalau kau sudah tahu, dan dia sudah punya apa yang dibutuhkannya? Karena bukti saja tak cukup, kata Eleanor pelan. Apa yang dilakukan Garrett canggih. Mengungkapnya butuh momen dan saksi yang tepat. Anggota dewan yang di sini akhir pekan ini, anggota keluarga yang sudah dituntun percaya versi peristiwa tertentu. Dia berhenti. Vanessa butuh memberi mereka alasan meragukan versi itu di ruangan ini sebelum Garrett bisa menyelesaikan pengumuman tentang Adrienne. Begitu pengumuman itu dibuat, tekanan sosial dan finansial mengeras. Jadi jauh lebih sulit dipatahkan. Jadi perayaannya juga tenggat waktu, kata Markus. Makan malam ulang tahun besok malam, Eleanor konfirmasi. Dia bermaksud menggunakan berslang untuk membingkainya sebagai hadiah untukku, penggiuman persatuan keluarga. Ekspresinya sedikit mengencang, satu-satunya tanda luar dari apa yang ditahannya. Seolah 80 tahun kerjaku bisa dihormati oleh transaksi yang disamarkan sebagai romansa. Markus diam sejenak. Apa yang kau butuhkan dariku? Katanya. Eleanor menatapnya. Aku butuh kau terus melakukan apa yang sudah kau lakukan, katanya. Menjadi persis dirimu. Karena hal yang mengganggu setiap perhitungan di rumah ini sekarang bukan bukti yang dikumpulkan Vanessa atau eksposur hukum yang dihadapi Garrett atau bahkan kehadiranku di kepala meja. Dia berhenti. Itu kau, pria yang masuk ke sini tanpa kepentingan dalam apapun. Tak ada agenda, tak ada syarat. Dan setiap orang di ruang makan itu merasakannya dan tak tahu harus berbuat apa. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Garrett tak tahu cara membelimu. Adrienne tak tahu cara membacamu. Keluarga tak tahu cara mengabaikanmu. Dan kebingungan itu, katanya, adalah hal paling berharga di rumah ini sekarang. Markus berdiri dengan itu sesaat. Kau bilang padaku tugasku hanya jadi diriku sendiri, katanya. Aku bilang padamu diri sendiri lebih kuat di ruangan ini dari yang kau pahami, kata Eleanor Hart. Karena keluarga ini belum berada di ruangan dengan pria jujur dalam waktu sangat lama. Dia menyentuh lengannya. Sentuhan ringan yang sama dipakainya menarik dia dari kelompok. Jaga cucuku, katanya. Dia sudah sendirian dalam ini terlalu lama. Dia bergerak kembali ke ruangan perlahan dan dengan otoritas penuh. Dan orang-orang di dekatnya bergeser membuat ruang cara orang bergeser untuk seseorang yang selalu mereka pindah untuk tanpa diminta. Markus berdiri di jendela menatap lahan gelap. Lampu kandang masih menyala. Dia bisa melihatnya dari sini, kecil dan hangat kontras dengan kegelapan. Dan dia memikirkan Maya di kamar sebelah, mungkin masih terjaga. Terlalu bersemangat tentang pagi untuk tidur. Dia memikirkan apa yang baru saja diceritakan Eleanor Hart padanya. Dia memikirkan Vanessa di suatu tempat di rumah ini membawa 7 bulan bukti dan beban rencana yang punya satu jendela. Satu malam, satu kesempatan untuk berhasil. Dia memikirkan wanita yang menggunakan penyakit ibunya sendiri sebagai pengaruh. Dia memikirkan APA yang dikatakannya pada Vanessa di bengkel.
Uang tak berarti apa-apa kalau itu mengorbankan segalanya. Dia belum tahu betapa tepatnya itu benar. Dia tahu sekarang. Dia menyelesaikan air sodanya. Besok malam adalah makan malam ulang tahun. Besok malam adalah saat semuanya akan terbuka atau tertutup permanen. Dia meletakkan jelasnya hari-hari dan pergi memeriksa anaknya. Markus bangun jam 5:15 tanpa alarm. Dia berbaring diam sejenak dalam gelap, mendengarkan suara asing rumah itu, batu tua menetap, suara angin jauh terhadap jendela tinggi, keheningan yang dimiliki properti mahal, jenis yang butuh uang untuk dipelihara, dan merasakan tak ada apapun seperti kedamaian. Apartemennya, di atas dapur pemilik rumah, tak pernah sesunyi ini. Dia bayangkan berpakaian dalam jelek dan menstak pelan, pintu lentera kamar mereka. Maya membukanya hampir segera, artinya dia juga belum tidur. Dia sudah mengenakan pakaian kandangnya, jeans, sepatu kets, sweater yang dikemasnya khusus untuk kuda-kuda, dan dia memegang Triceratops boneka di bawah satu lengan dengan otoritas kasual seseorang yang tak pernah malu karenanya. Aku sudah bangun sejak jam 4, katanya. Aku tahu, katanya. Aku coba tidur. Aku tahu kudanya. Aku tahu, Maya. Dia menyeringai padanya. Mereka pergi ke kandang bersama dalam kegelapan awal, dan kepala kandang, pria pendiam bernama Thomas, yang sudah bekerja di estat itu selama 23 tahun, membiarkan Maya membantu pemberian makan pagi tanpa diminta, membacanya cara orang berpengalaman membaca anak-anak yang sungguh ingin berpartisipasi bukan hanya mengamati. Dia menyerahkannya ember tanpa upacara, dan dia mengikutinya seolah sudah melakukannya seumur hidupnya. Markus bersandar di pintu kandang dan menonton anaknya bergerak di antara kuda-kuda, percaya diri dan hati-hati, tepat jumlah keduanya, dan membiarkan dirinya merasakan perasaan itu sesaat tanpa mengualifikasinya. Bangga tak rumit khusus menonton seseorang yang kau cintai jadi persis dirinya. Dia tak mendengar Vanessa mendekat sampai dia di sampingnya. Dia mengenakan jaket yang belum pernah dilihatnya, tanpa riasan, rambut terurai. Dia terlihat lebih muda begini, kurang berzirah. Dia berdiri di sampingnya dan menatap Maya dengan kualitas perhatian yang sama yang dipakai Markus. Bukan kasual, bukan sopan, tapi nyata. Dia tak takut mereka, kata Denza. Dia tak takut banyak hal, kata Markus, yang mungkin pola asuh baik atau keberuntungan buruk. Aku belum menemukan yang mana. Vanessa hampir tersenyum. Nenekku ingin bertemu dia pagi ini setelah sarapan. Dia bertanya khusus. Markus menatapnya. Maya, katanya, dia bilang, dan aku mengutip, anak itu bilang hal paling jujur yang ku dengar di meja ini dalam 30 tahun, dan aku ingin mengenalnya lebih baik. Vanessa berani. Dia bicara tentang komentar kuda, yang tak ramah karena alasan. Markus diam sejenak. Apa yang kau katakan padanya? Aku bilang aku akan bertanya padamu. Dia menatap kembali Maya, yang sekarang membelai hidung kuda betina abu-abu dengan fokus dan kelembutan yang diamati Thomas dengan persetujuan diam. Maya bisa membuat keputusannya sendiri soal itu, kata Markus. Dia akan tahu kalau dia mau. Vanessa menggengak. Lalu tak ada yang bicara sesaat. Suara kandang mengisi keheningan. Pergeseran kuda, suara lembut pekerjaan pagi, ketenangan khusus jam awal sebelum hari punya agendanya. Malam ini, kata Markus akhirnya. Malam ini, dia konfirmasi. Ceritakan rencananya. Semuanya, bukan versi parsial kali ini. Dia berbalik menatapnya langsung. Dia sudah membuat keputusan yang bisa dilihatnya. Keputusan berhenti mengelola apa yang diketahuinya dan mulai mempercayainya sepenuhnya. Itu mahal baginya sampai di sana. Dia tak mengomentarinya. Dia hanya menunggu. Makan malam mulai jam 7, katanya. Duduk formal. Bersulang dimulai setelah hidangan utama. Gere bermaksud memberi bersulang untuk perseruan keluarga. Akan dibingkai seputar warisan nenekku dan masa depan perusahaan. Dia akan memperkenalkan Adrian secara resmi, memposisikannya sebagai perayaan babak baru, dan menciptakan harapan sosial bagiku untuk mengkonfirmasi pengaturan itu secara publik. Di depan anggota dewan, 3 di antaranya di sini. Philip, yang kau lihat di makan malam, wanita bernama Karina Rhodes, yang mengendalikan komite audit,
dan Raymond Holt, yang anggota dewan paling senior dan punya pengaruh paling besar atas yang lain. Dia berhenti. Kalau ketiganya menyaksikan komitmen publik dan diam saja, itu jadi realitas operasional. Begitulah cara kerjanya di struktur ini. Bukan kekuatan hukum, kekuatan sosial. Tekanan harapan yang disaksikan. Dan penangkalmu? Aku punya tablet dengan dokumentasi terisi dan aman. Catatan keuangan dari periode 6 tahun menunjukkan penyalahgunaan aset estat ibuku. Komunikasi antara Garrett dan tim hukum Adrien yang mendahului perkenalan publik mereka 18 bulan membuktikan pengaturan itu direkayasa, bukan organik, dan 2 pernyataan tertulis dari mantan karyawan. Dia mengatakannya tetap cara dia menahannya selama 7 bulan. Aku butuh menyerahkannya pada Raymond Holt sebelum Garrett memberi bersulang. Raymond satu-satunya orang yang belum sepenuhnya dikompromikan Garrett, karena Raymond teman dekat kakekku dan selalu loyal pada kepentingan nenekku di atas politik. Bisa kau temui Raymond sebelum makan malam. Aku sudah atur minum teh dengannya sore ini sendirian. Garrett tak tahu soal itu. Aku lewat sekretaris sosial Eleanor, bukan kalender keluarga. Dia berhenti. Itu di mana aku butuh sore ini, dokumentasi Raymond dan 40 menit. Apa yang kau butuh aku lakukan selama 40 menit itu. Dia menatapnya. Dia menatap membuat Garrett sibuk. Dia mengawasiku, katanya. Dia sudah mengawasiku sepanjang akhir pekan. Kalau dia melihatku menyelinap bertemu Raymond, dia akan mencari alasan menyelanya. Dia berhenti. Aku butuh dia sibuk di tempat lain. Terganggu cukup lama. Markus memikirkan pria di pintu depan. Cara mata Garrett bergerak, rotasi perhatiannya. Dia ingin menilaiku, kata Markus. Dia sudah mencoba mencari tahu apa aku sejak kita tiba, dan dia belum menyelesaikannya. Itu mengganggu pria seperti dia. Ya, kata Vanessa. Jadi aku beri dia percakapan yang dia cari, kata Markus. Aku biarkan dia merasa dia yang mengendalikannya. Pria seperti itu, mereka tak bisa menjauh dari situasi yang mereka pikir. Kendalikan. Dia akan mencoba memahami sudutmu, kata Vanessa. Dia akan menganggap kau punya satu. Dia tak akan percaya kau tak punya. Bagus, kata Markus. Biarkan dia terus mencari sesuatu yang tak ada. Itu butuh waktu. Vanessa menatapnya. Kau sudah berurusan dengan pria seperti Garrett sebelumnya, katanya. Konteks beda, kata Markus. Tipe sama. Pria yang pikir dunia itu transaksi dan tak bisa paham siapapun yang tak punya harga. Dia berhenti. Itu kebutaan berguna kalau itu milik seseorang yang bekerja melawanmu. Dia diam sejenak. Markus, katanya, kalau ini salah malam ini, kalau Garrett bergerak lebih cepat dari yang kita antisipasi atau Raymond tak merespon secara yang kuharapkan, aku ingin kau membawa Maya dan pergi. Jangan tunggu aku. Jangan coba mengelolanya. Itu bukan... Aku serius, katanya. Ini keluargaku, perjuanganku. Aku tak akan membiarkan anakmu di tengah kalau sesuatu berjalan buruk. Suaranya rata tapi intensitas di baliknya tidak. Janji padaku. Dia menatapnya. Dia memikirkan aritmetika, jenis moral. Dia menjalankannya cara dia selalu menjalankannya. Tak cepat, tak dengan perasaan, tapi akurat. Aku janji, katanya. Kalau Maya pergi, dia berhenti, tapi aku tak pergi bersamanya. Maya pergi dengan Thomas atau seseorang yang dipercaya nenekmu. Aku tinggal. Markus, kau datang ke bengkelku karena kau butuh seseorang tanpa sudut. Katanya, seseorang yang tak bisa dibeli Garrett dan tak bisa dibaca Adrien. Kau bilang aku hal paling mengganggu di rumah itu, jadi aku tinggal. Dia menatapnya tetap. Itu kesepakatannya. Maya aman. Aku tinggal. Dia menatapnya lama. Sesuatu bergerak di wajahnya yang bukan ekspresi terkendali yang dipakainya untuk rumah dan bukan kejujuran lelah yang ditunjukkannya di momen pribadi. Sesuatu yang lain, sesuatu yang belum punya nama siap yang bisa dilihatnya karena sesaat dia berhenti mencarinya. Baik, katanya Pelin. Baik. Maya muncul di pintu kandang dengan segenggam jerami dan ekspresi kepuasan total. Thomas bilang yang abu-abu namanya Duchess. Dia umumkan, dan dia hanya jahat pada orang yang gugup di sekitarnya karena dia bisa menciumnya.
Dia mempertimbangkan ini. Itu semacam pelajaran hidup. Markus menatap anaknya. Ya, katanya, memang begitu. Sore berlalu dengan ketegangan khusus, hari yang tahu malam apa yang akan datang. Markus makan siang bersama keluarga, menjaga kehadirannya mudah dan sulit dibaca, dan menonton Garrett menontonnya. Dia sudah benar tentang satu hal. Garrett pria yang butuh menyelesaikan penilaiannya, dan penolakan Markus untuk dikategorikan bekerja padanya cara masalah tak terselesaikan bekerja pada pikiran tertentu, terus-menerus melawan kehendak orang itu. Jam 2:30, Markus menemukan Garrett di teras timur dengan minuman dan kesantaian hati-hati pria yang memposisikan dirinya di tempat dia mengharapkan didekati. Jadi Markus mendekatinya. Garrett menatap ke atas dengan kilas singkat pria yang tertangkap, mengantisipasi dengan benar. Markus, katanya. Selamat sore, Tuan Hart, kata Markus. Ekspresi Garrett bergeser hampir tak terlihat. Kejutan cepat dikelola. Dia duduk kembali. Dia memegang minumannya. Kupikir kita harus bicara, kata Markus. Kupikir juga begitu, kata Garrett. Aku tahu apa akhir pekan ini, kata Markus. Katanya sederhana cara dia mengatakan segalanya, langsung tanpa teater. Aku tahu tentang pengaturannya. Aku tahu tentang perusahaan Adrian Vange. Aku tahu keluargamu menekan Vanessa. Dan aku tahu akhir pekan ini mekanisme pengirimannya. Dia berhenti. Aku tak di sini untuk melawanmu. Aku ingin kau paham itu. Garrett mempelajarinya. Untuk apa kau di sini? Aku di sini karena Vanessa memintaku datang, kata Markus. Itu saja. Aku tak punya kepentingan korporat. Aku tak punya kepentingan finansial. Aku menjalankan bengkel di kota kelas pekerja dan punya anak perempuan, dan aku setuju melewatkan akhir pekan karena wanita yang datang ke bengkelku sedang kesulitan. Dan aku tipe pria yang sulit memalingkan wajah dari itu. Dia berhenti. Aku memberitahumu ini karena kupikir kau sudah mencoba mencari tahu apa yang kuinginkan dan menghabiskan energi mencari sudut yang tak ada itu buang-buang waktu kita berdua. Garrett sangat diam. Semua orang menginginkan sesuatu, katanya. Kebanyakan orang, Markus setuju. Aku ingin anakku melihat kuda dari dekat. Aku ingin Vanessa punya seseorang di sudutnya akhir pekan ini yang tak menjalankan perhitungan. Itu saja. Garrett menatapnya dengan perhatian khusus pria yang kerangkanya baru saja ditantang dan tak yakin apakah harus memperbaruinya atau membelanya. Kau sangat langsung, kata Garrett. Itu kebiasaan, kata Markus. Kutemukan itu menghemat waktu. Keras terengin itu menarik, kata Garrett hati-hati. Meski dalam pengalamanku, orang yang mengumumkan keterus-terangannya kadang menggunakannya sebagai penutup untuk sesuatu yang lain. Itu adil, kata Markus. Kau benar untuk skeptis. Aku juga akan skeptis. Dia menatap mata Garrett. Perbedaan antara kita adalah aku tak butuh kau mempercayaiku. Aku tak minta apapun darimu. Kau yang butuh sesuatu dari orang-orang di rumah ini, Tuan Hart, bukan aku. Rahang Garrett menjengkang. Hanya sedikit, hanya sesaat. Aku ingin yang terbaik untuk keluarga ini, katanya. Untuk Vanessa, untuk perusahaan yang dibangun ibuku. Aku percaya itu benar, kata Markus. Dan dia memang mempercayainya sebagian. Dia percaya Garrett sudah menceritakan dirinya sendiri cerita itu begitu sering sehingga jadi nyata baginya. Yang lebih berbahaya dari kegesan murni karena datang dengan keyakinan. Aku juga percaya yang terbaik untuk Vanessa dan yang kau putuskan terbaik untuk perusahaan sudah menjauh cukup jauh dalam beberapa tahun terakhir. Dan di suatu tempat, kau berhenti memperhatikan jaraknya. Suoni, teras menahannya. Kau tak tahu apapun tentang keluarga ini, kata Garrett. Suaranya berubah, kehangatannya hilang, tak digantikan permusuhan, tapi oleh sesuatu yang lebih jujur. Kedataran pria yang berhenti berpura-pura. Aku tahu yang diceritakan Vanessa padaku, kata Markus. Dan aku tahu yang kulihat akhir pekan ini. Dan aku tahu, dia berhenti, memilih. Kau pria yang mencintai ibunya dan membangun struktur di sekitarnya yang dimaksudkan melindunginya dan sepanjang waktu jadi struktur yang melindungi dirinya sendiri. Dia mengadakannya tanpa tuduhan. Itu terjadi. Terjadi pada orang baik. Masalahnya bukan selalu niatnya. Masalahnya adalah apa yang jadi niat itu kalau dibiarkan tak diperiksa cukup lama.
Garrett menatapnya untuk pertama kalinya sepanjang akhir pekan. Pria di seberang Markus tampak bukan menghitung, tapi hanya duduk dengan sesuatu yang tak nyaman. Kau bukan yang kuharapkan, kata Garrett. Aku sering mendengar itu akhir pekan ini, kata Markus. Dia meninggalkan Garrett di teras dengan minumannya dan 40 menit sesuatu untuk dipikirkan, dan dia masuk kembali tanpa menoleh ke belakang. Dan dia menghitung menit sampai makan malam. Cara dia dulu menghitung menit pada pekerjaan panjang tetap tanpa terburu-buru. Tahu hal yang penting adalah siap saat momen tiba. Vanessa datang ke pintunya jam 5. Dia bisa melihatnya di wajahnya segera. Dia sudah bertemu Raymond. Berjalan sesuai harapannya. Atau mendekati itu, karena ketegangan yang dibawanya sejak bengkel sudah bergeser, tak hilang, tapi berubah kualitasnya. Kurang seperti beban dan lebih seperti tegangan. Energi rencana bergerak. Raymond punya dokumentasinya, katanya, dan dia membaca semuanya. Dia berhenti, dia tak banyak bicara. Dia bertanya 3 pertanyaan tentang sumber catatan keuangan, ingin memverifikasi rantai kepemilikan. Lalu dia duduk diam sekitar 2 menit. Suaranya hati-hati, lalu dia bilang, kakekmu tak akan mengizinkan ini. Dan dia berdiri dan berterima kasih atas tehnya. Markus menghela napas perlahan. Itu cukup, katanya. Dari Raymond Hall. Itu deklarasi perang, kata Vanessa dengan cara paling tenang. Dia menatapnya. Dia akan mengawasi malam ini. Dia akan tahu apa yang harus didengarkan. Kalau Garrett maju dengan bersulang itu, Raymond akan punya alasan dan kemauan menantangnya secara publik. Dan Catherine Rhodes mengikuti Raymond pada apapun berdimensi hukum. Sudah 15 tahun. Bagaimana dengan Philip? Philip milik Garrett, katanya. Dia sudah dikompromikan. Tapi 2 dari 3 anggota Dewan menciptakan tantangan terlihat pada pengumuman di depan keluarga. Dia berhenti. Itu mengubah matematika sosial sepenuhnya. Itu mengubahnya dari perayaan jadi kontroversi. Dan Garrett tak bisa menanggung kontroversi malam ini. Seluruh permainannya bergantung pada ruangan menerima ini dengan lancar. Markus memikirkannya cara dia memikirkan perbaikan kompleks, mengikuti rantai sistem, menemukan bagian penopang beban, memahami apa yang akan bergerak kalau bagian itu bergerak. Dia akan tetap mencoba, kata Markus. Garrett, dia tak akan membaca ruangan dan mundur. Dia terlalu berkomitmen. Aku tahu, kata Vanessa, yang berarti kau harus siap bergerak sebelum dia, bukan sesudah. Dia menatapnya. Aku tahu, katanya lagi lebih pelan. Apa momennya? Bersulangnya, katanya, sebelum dia menyelesaikannya, aku berdiri. Dia mengatakannya sederhana, seolah dia sudah mengatakannya pada dirinya sendiri berbulan-bulan untuk membuatnya nyata. Aku berdiri di depan nenekku dan anggota dewan dan keluarga, dan aku katakan apa yang ku tahu. Aku biarkan dokumentasi bicara. Aku biarkan Raymond konfirmasi. Dia berhenti, dan aku percaya kebenaran itu cukup. Ruangan itu sangat sunyi. Markus menatap wanita ini yang masuk ke bengkelnya ketakutan dan sendirian, membawa 7 bulan bukti dan rencana yang mengharuskannya berdiri di ruangan penuh orang yang sudah memutuskan siapa dia seharusnya dan berkata, tidak, ini yang sebenarnya aku, dan ini yang sebenarnya benar. Itu cukup, katanya. Dia menatapnya. Caltech tahu ITU, katanya. Tidak, katanya, tapi aku tahu kau, dan itu cukup bagiku. Sesuatu terbuka di ekspresinya. Bukan dramatis, bukan dengan air mata, hanya retakan tenang dalam ketenangannya. Sesaat sesuatu yang nyata menunjukkan sebelum dia menariknya kembali. Dia sudah begitu lama tak boleh dilihat sehingga dilihat sesederhana itu tanpa agenda. Mengenainya di tempat yang tak dijaganya karena dia lupa apapun bisa mencapainya. Dia menegakkan diri. Ambil blazermu, katanya. Sudah waktunya. Dia mengambil blazernya. Dia mengetuk pintu Maya dan bilang makan malam sejam lagi dan dia harus mengenakan gaun bagusnya. Maya, yang menghabiskan sore di kandang dan berbau sama kuda, tak membantah. Dia menatap wajah ayahnya dan membaca sesuatu di dalamnya. Dia terlalu perseptif untuk tidak, dan dia berkata pelan, apakah semuanya akan baik-baik saja? Dia menatap anaknya. Ya, katanya, kupikir malam ini seseorang yang pantas mendapat lebih baik akan mendapatkannya.
Maya memikirkan itu. Bagus! Katanya dan pergi berpakaian. Makan malam ulang tahun disiapkan untuk 80 orang. Bukan hanya keluarga, anggota dewan, rekan bisnis lama, senator negara bagian Connecticut yang berutang 3 kebaikan pada Eleanor Hart dan cukup bijak mengingatnya. 2 direktur yayasan dan cukup banyak uang lama dalam satu ruangan membuat Markus merasakan beratnya secara fisik. Dia duduk di sebelah kiri Vanessa di meja utama di kursi yang sama yang ditempatinya malam sebelumnya, dan dia menjaga napasnya rata dan wajahnya netral dan perhatiannya tersebar di ruangan. Maya berada di meja keluarga berdekatan dengan teman Eleanor dan Thomas kepala kandang, yang diundang masuk untuk acara ini atas instruksi khusus Eleanor yang dicatat Markus sebagai sinyal tersendiri. Matriark menaruh orang yang dipercayainya paling dekat dengannya malam ketika dia berharap itu berarti. Ruangan itu berhias untuk perayaan. Meja panjang, bunga, cahaya lilin yang membuat segalanya tampak lebih hangat dari sebenarnya. Kuartet gesek bermain di sudut jauh. Markus menonton Garrett di seberang ruangan, bergerak di antara tamu dengan kepercayaan diri lancar pria yang percaya malam ini sudah diputuskan. Garrett sudah berubah sejak percakapan teras. Tak terlihat siapapun kecuali Markus melihatnya, cara dia melihat ke ausa mekanik yang belum merusak apapun. Sesuatu bergeser dalam ketenangan pria itu. Penjet Tatum. Dia bergerak lebih cepat antara percakapan, menghabiskan lebih sedikit waktu di masing-masing. Perilaku seseorang mempercepat lini masa daripada melaksanakan rencana sesuai jadwal. Marcus kondong ke Vanessa. Dia akan bergerak lebih awal, katanya Pelin. Sebelum hidangan utama selesai, bukan sesudah. Vanessa tak menatapnya. Dia menjaga matanya di meja depan. Bagaimana kau tahu? Dia mempersingkat percakapannya. Dia sudah membuat sirkuit ruangan dan memotong setiap perhentian sekitar setengah. Dia menggampul ke depan. Dia berhenti. Dia menyiapkan bersulang itu. Tangan Vanessa bergerak ke perangkat kecil di saku jaketnya. Tabletnya aman di tempat lain. Dia sudah mengatur akses lewat rute diskret yang tak sepenuhnya diketahui Markus dan tak ditanyakannya. Yang penting Raymond Ho 3 kursi jauh di seberang meja duduk dengan ketenangan khusus pria yang tahu apa yang ditunggunya. Raymond siap, kata Markus. Aku melihatnya, kata Vanessa. Adrian Vance duduk 2 kursi ke kanan Vanessa di sisi meja yang sama. Artinya Vanessa berada di antara mereka. Artinya di sanalah Garrett menempatkannya. Markus menyadari sengaja. Geografi tempat duduk itu pesan. Vanessa diapit di kedua sisi oleh narasi yang dibanding Garrett. Tak ada ruang untuk keluar dari kerangka tanpa itu terlihat. Garrett sudah memikirkan segalanya. Hampir segalanya. Hidangan utama tiba. Ruangan bergeser ke kebisingan nyaman makan yang sedang berlangsung. Suara khusus sekumpulan yang belum jadi acara. Markus makan tanpa merasakan apapun. Dia menonton Garrett menyelesaikan sirkuitnya dan menetap dekat sudut depan ruangan dekat tempat mikrofon diletakkan untuk bersulang malam itu. Dia menonton pria itu bertukar pandangan singkat dengan Adrian, cepat mengkonfirmasi, lalu berbalik ke ruangan dengan ekspresi seseorang yang akan memulai. Hidangan utama sudah di meja selama 11 menit. Markus meletakkan garkunya. Dia menatap Vanessa. Dia sudah menatapnya. Sekarang, katanya, dia berdiri. Ruangan tak langsung diam. Diam cara ruangan diam saat sesuatu yang tak terduga menginterupsi ritmenya. Bertahap, meja demi meja. Percakapan mereda. Saat perhatian bergeser ke wanita yang berdiri dari kursinya di meja utama tanpa peringatan, tanpa isyarat sosial mengangkat gelas atau mengetuk garpu, tanpa satupun sinyal yang mengatakan ini direncanakan dan disahkan dan bagian dari program. Dia hanya berdiri dan ruangan datang padanya. Garrett melihatnya. Markus menontonnya melihatnya. Pembacaan cepat situasi. Perhitungan apakah bergerak. Keputusan tidak dulu. Karena bergerak akan membuat disrupsi lebih buruk. Dan Garrett pria yang mengelola optik di atas hampir segalanya. Dia menunggu. Vanessa menatap neneknya lebih dulu. Eleanor Hart duduk di kepala meja dengan tangan terlipat dan punggung lurus dan ekspresi tenang. Dan dia menatap cucunya dengan mata yang tak terkejut. "Nek," kata Vanessa. Suaranya jelas dan rata, mencapai setiap sudut ruangan tanpa usaha. 80 tahun lalu, seorang wanita lahir di Hartford yang akan menghabiskan 8 dekade berikutnya membuktikan bahwa karakter satu-satunya mata uang yang tak terdevaluasi. Dia berhenti. Aku ingin menghormati itu malam ini,
Tapi aku tak bisa menghormatinya dengan diam. Dan aku tak bisa menghormatinya dengan berpura-pura bahwa yang sedang diatur di ruangan ini bukan apa adanya. Keheningan sekarang lengkap. Wajah Garrett tak bergerak. Dia menahannya dengan sangat sengaja. Vanessa mengeluarkan perangkat kecil dari jaketnya dan meletakkannya di meja di depannya. 7 bulan lalu, katanya, aku mulai mendokumentasikan pola penyalahgunaan keuangan terkait estat ibuku. Ibuku, menantu Eleanor, sudah berada di fasilitas perawatan selama 12 tahun. Dia aman. Dia disentai. Dia tak tahu apa yang akan kubagikan. Suaranya terkendali tapi beratnya terdengar bagi siapapun yang memperhatikan. Penyakitnya menciptakan kerentanan hukum yang dieksploitasi secara sistematis selama hampir 10 tahun oleh anggota keluarga ini dan oleh pihak eksternal yang punya hubungan finansial dengan anggota tersebut. Seseorang di meja samping membuat suara. Markus tak bisa mengenali siapa. Garrett melangkah maju. Vanessa, aku akan menyelesaikannya, katanya. Dia menatapnya langsung, bukan dengan amarah. Dengan kejelasan khusus seseorang yang sudah cukup lama diam. Kau akan punya kesempatan merespons, tapi aku akan menyelesaikannya. Gare Bereni, Raymond Holt, 3 kursi jauh, sudah berbalik menghadap ruangan sepenuhnya. Ekspresinya tenang dan sengaja dan sepenuhnya terlihat oleh setiap anggota dewan di ruangan itu. Vanessa melanjutkan. Dokumentasi yang kupunya menunjukkan 6 tahun pengelolaan aset yang dialihkan dari portofolio ibuku ke akun yang dikendalikan perusahaan holding terkait Fanja Capital Group. Transaksi itu distruktur jatuh di bawah ambang audit standar. Mereka diotorisasi menggunakan surat kuasa yang kini bisa kubuktikan diperoleh dalam kondisi koersif. Dia berhenti. Total yang disalahgunakan selama periode 6 tahun adalah $47 juta. Angka itu mendarat di ruangan seperti batu di air tenang. Keheningan setelahnya berbeda dari keheningan sebelumnya. Lebih berat dengan sesuatu yang bergerak di bawahnya. Akhir pekan ini, lanjut Vanessa, diatur agar komitmen publik bisa diumumkan antara aku dan Adrian Fanja sebagai periode akuisisi Corporate Holdings Infrastruktur dan portofolio lisensi Hart Industries. Akuisisi itu sudah dikembangkan selama 18 bulan, bukan 6 bulan yang diberitahukan pada keluarga. Dokumentasi komunikasi itu termasuk dalam yang kuberikan pada Raymond Holt. Setiap kepala di ruangan berbalik ke Raymond. Raymond Holt berusia 71 tahun dan punya wajah pria yang menghargai setiap tahunnya. Dia menatap ruangan tanpa gentar. Aku sudah meninjau dokumentasi itu, katanya. Suaranya sengaja dan membawa beratnya khusus pria yang memilih kata karena presisinya. Itu kredibel. Itu memerlukan tinjauan segera oleh penasihat hukum independen dan investigasi komite audit. Dia berhenti. Aku akan memanggil tinjauan itu secara resmi mulai Senin pagi. Catherine Road, ketua komite audit, meletakkan tangannya rata di meja. Dia menatap Raymond persis 2 detik lalu berkata, aku setuju. Ketenangan Garrett Hart retak. Tak hancur. Dia terlalu terlatih untuk itu. Tapi retakannya terlihat. Kekakuan tiba-tiba di posturnya, memutih di rahangnya. Dia menatap Vanessa, lalu Raymond, lalu Adrian. Perhitungan di matanya bergerak cepat dan mendarat di suatu tempat yang membuatnya mahal karena ekspresi yang mengikuti bukan amarah tapi tatapan dingin khusus pria yang sudah kehilangan dewan dan mengetahuinya. Adrian Vance berdiri. Dia halus tentang itu. Dia halus tentang segalanya dan ini bukan penjaqualian. Dia berdiri dengan kemudahan tak terburu-buru pria yang punya respons siap untuk setiap kontingensi. Dia menatap Vanessa dengan ekspresi yang menampilkan penyesalan sangat meyakinkan. Vanessa, katanya, aku ingin jelas bahwa komunikasi yang kau referensikan. Aku tahu apa yang kureferensikan, Aden, katanya. Aku menulis catatan ringkasan tentang proposal akuisisi itu sendiri sebelum aku paham aku diposisikan untuk memfasilitasi apa. Dia menatapnya. Pertunjukan bertahan sesaat lagi, lalu sesuatu yang tulus melintasi wajahnya. Bukan penyesalan, tapi pengakuan khusus seorang strategis mengenali strategi yang lebih unggul. Kau sudah punya ini selama 7 bulan, katanya. Ya, kau menanggap malam ini. Aku butuh ruangan yang tepat. Kau membantuku membangunnya. Katanya, sesuatu bergerak di mata Adrian Fanje. Mungkin dalam kehidupan lain itu adalah rasa hormat.
Dia duduk tanpa kata lagi. Ruangan itu dalam kekacauan terkontrol sekarang. Bukan teriakan, bukan konfrontasi dramatis, tapi suara struktur sosial mengorganisir ulang dirinya cepat. Percakapan meletus di setiap meja. Ponsel muncul. Anggota keluarga yang datang dengan kesetiaan sudah ditetapkan menjalankan aritmetika baru pada kecepatan terlihat. Eleanor Hart Billum Bergerac. Dia duduk di kepala meja dengan tangan masih terlipat dan ekspresi masih tenang. Dan Markus tak bisa membacanya. Tak sepenuhnya, belum, dan itu hal yang paling hati-hati dia matinya karena segalanya bisa dikelola kalau Eleanor bertahan. Vanessa menatap neneknya. Ruangan memperhatikan. Jadi lebih tenang. Eleanor Hart duduk dengan apapun yang dirasakannya sesaat lama. Lalu dia melepas lipatan tangannya. Dia meletakkannya rata di meja dan menatap cucunya dengan mata 80 tahun itu yang sudah melihat segala yang pernah dilakukan keluarga ini dan tak pernah sekalipun berhenti memperhatikan. Kemarilah, katanya, suaranya pelan. Ruangan mendengarnya tetap. Vanessa berjalan sepanjang meja padanya. Dia berdiri di hadapannya, dan Markus bisa melihat dari tempatnya bahwa tangannya gemetar. Satu-satunya gemetar yang diizinkannya sepanjang akhir pekan. Dan hanya sekarang, hanya di sini, hanya di depan satu orang yang penilaiannya tak pernah berhenti dipedulikannya. Eleanor Hart meraih tangan cucunya dengan kedua tangannya. Kakekmu akan berdiri 30 menit lalu, katanya. Malu padaku. Suara keluar dari Vanessa yang bukan tawa dan bukan sepenuhnya isak, dan sesuatu yang tak masuk kategori manapun. Suara 7 bulan beban meninggalkan tubuh sekaligus. Eleanor memegang tangannya dan menatap ruangan. Perayaan ini, katanya dengan otoritas wanita yang tak pernah butuh mikrofon untuk memerintah ruangan, akan berlanjut sebagai perayaan 80 tahun tentang apa yang seharusnya keluarga ini. Hal-hal lain akan ditangani lewat jalur yang tepat dengan kerjasama penuh dari keluarga ini. Kerjasama penuhku. Matanya bergerak ke Garrett, dan apa yang lewat di antara mereka dalam tatapan itu pribadi dan menghancurkan dan final. Aku akan bicara dengan pengacaraku besok pagi. Garrett tak berkata apa-apa. Dia duduk. Itu keruntuhan paling sunyi yang pernah disaksikan Markus. Markus menghela napas panjang. Maya muncul di sikunya. Dia tak melihatnya menyeberangi ruangan. Dia menyusup lewat kerumunan yang mengorganisir ulang dengan siluman alami anak yang sudah bertahun-tahun belajar membaca kapan ayahnya butuh dia dekat. Dia mengambil tangannya tanpa berkata apapun. Dia meja ginggaunya. Mereka berdiri bersama dan menonton Vanessa berdiri di samping neneknya sementara ruangan menetap jadi apa yang menjadinya sekarang. Bukan malam yang direncanakan Garrett, bukan malam yang diharapkan siapapun, tapi sesuatu yang lebih benar dari keduanya. Kemudian, setelah bagian formal makan malam mereda, setelah Raymond dan Catherine keluar dengan ponsel dan pengacara mereka, setelah Garrett meninggalkan ruangan dengan sunyi dengan martabat khusus pria yang memilih pergi sendiri daripada menunggu diminta pergi, Markus menepati dirinya di teras belakang dengan segelas air soda dan udara malam dan suara jauh kuda-kuda bergeser di kandang. Dia mendengar pintu terbuka di belakangnya. Vanessa berdiri di ambang pintu. Dia sudah menangis. Dia bisa melihatnya meski dia sudah mengomposisikan dirinya sejak itu. Dia tampak lebih ringan. Bukan bahagia persisnya. Terlalu banyak yang sudah terjadi untuk kebahagiaan sederhana. Tapi lebih ringan, seperti ketegangan penopang beban sudah dilepas. Dan dia belajar lagi cara berdiri tanpa menahannya. Dia datang dan berdiri di sampingnya. Mereka diam lama. Itu berhasil, katanya akhirnya. Itu berhasil, katanya. Raymond menelepon firmannya dari jalan masuk. Catherine Turketat. 2 anggota dewan lain datang padaku setelah makan malam. Dia benci. Philip pergi lebih awal. Dia mengatakannya tanpa kepuasan. Dia masih pamanku. Itu tak berubah? Jeda panjang. Itu hanya mengubah apa yang harus terjadi selanjutnya. Ibumu? Vanessa diam sejenak. Aku akan ke Fairmont minggu depan, katanya. Aku akan duduk bersamanya dan aku akan bilang padanya, bukan semuanya, hanya bahwa dia dilindungi, bahwa itu sudah ditangani, bahwa tak ada yang bisa menggunakan apapun tentangnya melawan keluarga ini lagi. Dia benci. Dia pantas tahu dia aman. Markus mengangguk. Dia memikirkan wanita di fasilitas perawatan di Fairmont yang mempercayai orang-orang di sekitarnya dan dikecewakan mereka.
Dia memikirkan apa artinya akhirnya aman setelah lama tak aman. Kau harus tidur, katanya. Mungkin dia tak bergerak. Marcus, apa yang kau lakukan hari ini? Teres dengan Garrett membelikan waktuku dengan Raymond. Dia berinci. Dan sepanjang akhir pekan hanya menjadi apa yang kau bilang dan bukan apapun yang lain. Dia berbalik menatapnya. Aku tak tahu cara mengucapkan terima kasih untuk sesuatu seperti itu. Kau tak perlu. Aku ingin, katanya, lalu dia memikirkannya. Ingat saja itu mungkin. Itu saja. Ketika kau menjalankan perusahaan dan mengelola dewan dan melakukan apapun yang datang selanjutnya, ingat saja mungkin meminta seseorang bantuan dan mereka benar-benar muncul cara mereka bilang akan muncul. Dia menatapnya lama. Kau membuatnya terdengar sederhana, katanya. Kebanyakan hal benar itu sederhana, katanya. Bagian rumitnya adalah mempercayainya. Dia tersenyum kemudian. Senyum sungguhan, tak terjaga. Tak ada pertunjukan tentang itu. Hal pertama yang sepenuhnya tak terjaga yang dilihatnya darinya sepanjang akhir pekan, dan itu mengubah wajahnya sepenuhnya. Dan Marcus menyimpannya tanpa berniat. Di tempat sama dia menyimpan hal-hal yang ingin diingatnya akurat. Pintu terbuka di belakang mereka. Maya muncul masih dengan gaun bagusnya. Triceratops boneka terselip di bawah satu lengan. Thomas bilang kudanya sudah pasti tidur. Dia umumkan. Aku bertanya, bagus kau memeriksa, kata Marcus. Dia juga bilang aku bisa kembali kapan saja. Dia menatap kedua orang dewasa dengan persepsi yang selalu dipakainya pada situasi dewasa yang tak sepenuhnya dipahaminya tapi selalu dipahaminya. Kalian baik-baik saja? Ya, sayang, kata Marcus. Kami baik-baik saja. Maya menatap Vanessa. Kau terlihat seperti sudah menangis, kata Maya dengan keterus-terangan yang gagal. Dimoderasi Marcus selama 9 tahun. Aku memang menangis, kata Vanessa jujur. Tangis baik atau tangis buruk? Tanya Maya. Vanessa memikirkan itu. Baik, katanya. Pasti baik. Maya mengenggak puas. Tangis baik itu penting, katanya. Ayahku bilang itu berarti sesuatu benar-benar terjadi. Vanessa menatap Marcus. Dia menatap sepatunya. Tidur, Maya, katanya. Aku pergi, katanya. Dia menatap Vanessa sekali lagi, tatapan menilai, yang dilahirkan bersamanya. Lalu dia berkata sederhana dan tanpa upacara, aku senang kau datang ke bengkel kami. Dia masuk. Pintu tertutup. Vanessa berdiri sangat diam di samping Marcus sesaat lama. Anakmu, katanya akhirnya. Aku tahu, katanya. Dia luar biasa. Aku tahu itu juga. Mereka berdiri di teras dalam keheningan dan kegelapan dan beratnya akhir pekan masih di sana. Semuanya, perencanaan dan ketakutan dan konfrontasi dan ketakan dan hal yang sudah terbuka dan hal yang sudah dibebaskan. Tapi kini terasa berbeda, tak menekan, lebih seperti cuaca yang sudah berlalu dan meninggalkan udara bersih olehnya. 3 bulan kemudian, Marcus menerima telepon suatu Selasa siang. Dia sedang dibawa Subaru Forester 2009 ketika ponselnya berdering dan dia hampir tak menjawabnya, lalu dia melihat nomornya dan menjawab. Ada rapat Dewan Kamis, kata Vanessa. Di New York, aku menyajikan struktur tata kelola baru pada Dewan Penuh. Raymond akan di sana. Katerine, hasil audit sudah selesai. Dia berinci. Ini resmi. Garrett sudah mengundurkan diri dari semua posisi perusahaan. Tawaran akuisisi Adrien sudah dicabut resmi. Dana yang disalahgunakan sedang dipulihkan lewat proses hukum. Marcus duduk dari bawah Subaru. Dan kau? Katanya, aku sudah dikonfirmasi sebagai presiden dan CEO Hart Industries. Katanya cara dia mengatakan semua hal penting. Tenang tanpa teater. Efektif segera. Vanessa, nenekmu, dia suara pertama, kata Vanessa. Bullet. Dia duduk di lantai bengkel sesaat dengan ponsel di tangannya dan membiarkan hal itu menetap. Selamat, katanya. Terima kasih. Jida, Marcus. Ya, ulang tahun Maya 6 minggu lagi. Dia menyebut kuda. Jeda lain. Aku memikirkan, kalau kau mau melakukan perjalanan, estat itu milikmu untuk akhir pekan. Kalian berdua? Dia menatap bengkelnya,
Mustang di sudut belakang yang sudah direstorasinya selama 2 tahun. Lampu cek engine di F-150 yang belum juga diperiksanya. Dia akan ingin tahu apakah Duchess masih ada, katanya. Duchess masih ada, kata Vanessa. Dia bisa mendengar senyumnya dalam suara itu. Kalau begitu, ya, katanya. Kami akan melakukan perjalanan itu. Dia duduk di lantai bengkelnya setelah dia menutup telepon, dan dia memikirkan aritmetika. Bukan yang finansial, bukan sekali ini, hanya matematika manusia sederhana bagaimana hidup berubah. Bagaimana wanita masuk ke bengkelmu di Selasa biasa, dan pada akhir pekan berikutnya, kau berdiri di ruangan yang mengalihkan arah kerajaan miliaran dolar. Dan 3 bulan setelahnya, kau duduk di lantai bengkelmu tersenyum pada Subaru dan ponsel. Dan pengetahuan bahwa sesuatu yang nyata menemukanmu saat kau tak mencarinya. Dia memikirkan yang dikatakannya pada Vanessa di teras. Kebanyakan hal benar itu sederhana. Bagian rumitnya adalah mempercayainya. Dia mempercayainya. Dia berdiri. Dia mengambil kunci persnya. Dia kembali bekerja. 6 minggu kemudian, Maya Johnson berulang tahun ke-10 di Estate, Connecticut, menunggangi kuda betina abu-abu bernama Duchess menyeberangi ladang yang menangkap cahaya Oktober, tertawa begitu keras hingga memalukan ayahnya persis seperti selalu. Vanessa berdiri di samping Markus di pagar dan menonton, dan tak ada yang bicara karena tak ada yang perlu dikatakan. Momen itu sudah lengkap, sudah menahan segala yang penting di dalamnya tanpa butuh bahasa tambahan. Maya melingkar kembali ke arah mereka dengan langkah trot, wajah bercahaya dengan kecerahan khusus itu dan berteriak, "Ayah, dia ingat aku." Thomas bilang kuda ingat, katanya. Mereka memang begitu, Markus berteriak balik. Maya memutar Duchess dan membawanya berlari lagi menyeberangi ladang terbuka. Dan suara tawanya terbawa sampai ke tempat mereka berdiri dan bergantung di udara Oktober yang jernih lama setelah dia pergi. Marcus menatap Vanessa. Vanessa menatapnya, dan dalam tatapan itu, sederhana, tak terjaga, tak terburu-buru, adalah segala yang tak bisa dibeli uang. Segala yang hampir dikorbankan ketakutan. Segala yang digerakkan oleh pagi Selasa di bengkel kelas pekerja tanpa keduanya tahu. Beberapa keberuntungan dibangun di ruang rapat. Beberapa diarsipkan dalam dokumen hukum. Beberapa dihitung dalam laporan kuartalan dan portofolio aset dan bahasa orang yang belajar mengukur segalanya. Dan beberapa ditemukan pada Selasa siang ketika wanita masuk ke bengkel yang tepat dan pria dengan oli di tangannya dan $14 di rekeningnya memutuskan bahwa kejujuran masih berharga di dunia yang sebagian besar sudah berhenti mempercayainya. Itulah keberuntungan yang tak bisa diambil siapapun darimu.